Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Bahasan kita kali ini masih pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema 3, pelestarian hewan dan tumbuhan. Materi tentang karya seni patung. Pembahasan kita pada kali ini yakni membahas patung menurut bentuk atau wujudnya. Jenis patung menurut bentuknya ada 2, yakni patung figuratif dan patung non-figuratif. Patung figuratif disebut juga dengan patung figur, yakni patung yang dibuat atau diciptakan dengan meniru bentuk objek tertentu dalam kehidupan nyata, seperti meniru bentuk gunung, meniru alam sekitar, meniru manusia, atau berbentuk hewan, atau berbentuk tumbuhan. Biasanya patung figur ini termasuk patung yang lengkap. Jadi seperti mencontoh bentuk hewan, maka dia lengkap dari kaki sampai ke kepala. Begitu juga jika meniru bentuk-bentuk yang lain. Dan patung non-figuratif, non itu artinya bukan. Jadi non-figuratif berarti patung yang dibentuk dengan tidak meniru atau bukan meniru bentuk-bentuk dari alam. Jadi bentuknya hanya imajinasi, bentuknya abstrak aja. Bentuk yang tidak terdapat di alam. Patung figuratif dibedakan menjadi 3, ada yang patung figur, ada buste, dan ada torso. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada yang bertema binatang. Pada tayang ini ada patung pesut meniru hewan khas Kaltim. Kemudian patung gajah dibuat dari sabun atau bahan lunak. Kura-kura ini juga dibuat dari bahan lunak. Kemudian ada kumbang dari bahan lunak. Yang tampil di sini adalah yang bertema atau terinspirasi dari hewan. Yang 3 ini ada hewan berupa gajah, ikan, kura-kura, kemudian ada ikan lagi, ulat, dan kumbang. Itu menggunakan bahan lunak, ada dari sabun dan dari plastisin atau dari playdohnya. Berarti teknik ini menggunakan teknik butsir. Jadi dengan cara menambahkan atau mengurangi bagian-bagian dari bahan-bahan tersebut sampai terbentuk yang diinginkan. Kemudian tayangan berikutnya ini adalah patung figur para pahlawan revolusi yang terdapat di Monumen Pancasila Sakti. Kemudian di belakangnya ada patung Garuda terinspirasi dari burung Raja Wali atau elang Jawa. Nah, ini bertemakan patung berbentuk manusia. Ini patung figuratif atau patung figur. Patung buste. Patung buste ini disebut juga patung dada. Kenapa? Karena patung dada ini hanya menggambarkan bagian kepala sampai ke dada. Bagian badan ke bawah sampai kaki tidak terdapat pada patung ini. Ini adalah beberapa contoh. Tayangan ini adalah patung dari Bapak B.J. Habibie, pencipta pesawat terbang di Indonesia, tokoh Indonesia. Ini juga ada contohnya. Kalau kita di Samarinda, patung dada itu terdapat di depan Rumah Sakit AWS Syahrani.
Jadi di Rumah Sakit AWS Syahrani terdapat patung dada dari Bapak AWS Syahrani, di mana pendirian Rumah Sakit AWS Syahrani ini diinisiasi oleh Bapak AWS Syahrani. Selanjutnya, patung torso. Patung torso ini adalah jenis patung badan tanpa lengan. Jadi tanpa kepala, tanpa lengan, badannya saja. Atau disebut dengan patung badan. Ini ada beberapa contoh. Tayangan terakhir ini adalah torso yang biasa digunakan dalam pembelajaran IPA yang biasanya terdapat di laboratorium IPA. Penjelasan berikutnya adalah tentang patung non-figuratif. Patung non-figuratif ini adalah bentuk patung di mana bentuk yang ditiru itu tidak terdapat di alam nyata. Jadi hanya hayalan si pematung atau abstrak, tidak terdapat di alam. Seperti tayangan ini, di alam tidak ada bentuk yang seperti ini. Jadi seperti hewan tapi wajahnya itu seperti manusia. Di alam nyata tidak ada. Jadi tidak ada figur yang dicontoh. Sama yang tayangan berikut, ini adalah patung naga dari es. Jadi bongkahan es yang dipahat sedemikian rupa sehingga terbentuk patung yang artistik seperti ini, yang indah seperti ini. Namun di alam nyata itu tidak ada benda atau bentuk yang ditiru seperti ini. Demikian penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Silahkan menyaksikan tayangan dan silahkan kalian baca kembali juga bukunya. Semoga dapat memahami penjelasan dari Ibu Guru. Ibu akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.